saya untuk perkuliahan praktikum. Sedangkan untuk teori di modul tumbuh kembang trauma ini tinggal satu topik ini bersama saya. Untuk selanjutnya mungkin bisa menghubungi untuk topik-topik di modul kesehatan wanita. Yang mungkin di situ ada 2 topik yang saya ampu. Mungkin nanti PJ bisa menghubungi saya. Oke, untuk topik sore hari ini adalah terkait proses fisioterapi pada tortikolis. Saya akan share screen. Oke. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, ini 3 mahasiswa sudah bergabung. Berarti sudah komplit ya untuk absensi. Baik, kita akan membahas terkait tortikolis. Di mana tortikolis di sini mungkin sudah kalian pelajari ya, atau sudah beberapa waktu lalu sudah melihat atau menonton video yang sudah saya berikan. Untuk terkait tortikolis, tortikolis di sini lebih spesifikasi untuk kasus ini adalah yang terganggu itu otot dari sternocleidomastoideus, di mana dari bayi atau anak ya biasanya akan mengalami kepala yang asimetris. Jadi kepala itu akan miring ke salah satu sisi. Kalau kita lihat di sini bayi ini kalau digambar yang di sisi ini adalah kanan ya. Kemudian yang sisi sini adalah kiri. Kira-kira kalau kita melihat gambar di sini berarti yang terganggu dari otot sternocleidomastoidesnya yang kanan atau kiri ya? Ini kanan, ini kiri. Kanan, Bu. Menurut kalian? Kanan, Bu. Kanan. Yang lain? Mungkin ada jawaban yang berbeda. Kanan. Saya ulangi, yang ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Sternocleidomastoideus yang terganggu atau SCM yang terganggu itu yang sisi kanan atau yang sisi kiri kalau kita melihat dari foto anak ini? Kanan. Sisi kiri, Bu. Kiri, Bu. Kiri, ini kiri. Keduanya, Bu. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Oke, ada yang jawab kiri, ada yang jawab kanan. Oke, bisa dibantu menjelaskan untuk Kanan sih. kanan? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kok bisa kanan? Terjadi mutasi pada gen. Ya, tadi siapa yang bisa menjawab kanan? Yang menjawab kanan mungkin bisa dikasih deskripsi sedikit. Atau yang menjawab kiri, bisa diberikan penjelasan sedikit kenapa itu yang terganggu pada SCM kiri. Silakan bisa berinteraksi secara aktif. Saya izin menjawab, Bu, yang sebelah kanan. Ya, Fitri silakan. Saya menjawab sebelah kanan karena di salah satu sisi lehernya itu sebelah kanan lebih pendek dari otot SCM daripada sisi lainnya, Bu. Oke, lebih pendek. Lebih pendeknya SCM-nya lebih pendek. Kalau secara inspeksi dia lebih pendek. Inspeksi itu melihat. Berarti yang kamu lihat SCM-nya lebih pendek ya? Iya, Bu. Oke. Oke, untuk teman-teman yang menjawab kiri, mungkin ada yang ingin mendeskripsikan kenapa kok memilih yang kiri, yang terganggu. Ya, nggak apa-apa, kita sharing. Tadi yang menjawab kiri, silakan. Tadi siapa yang menjawab kiri ya? Jadi menghilang.
Bisa Izin menjawab, dijelaskan Bu. Kenapa? Mungkin terjadi adanya pemanjangan otot SCM-nya, Bu. Oke, Di otot sebelah kiri. SCM mengalami pemanjangan sehingga yang terjadi gangguan itu yang kiri ya, gitu Iya, ya. Bu. Oke, tadi juga saya mendengar dua-duanya. Silahkan mungkin yang menjawab dua-duanya tadi bisa dideskripsikan kenapa kok bisa dua-duanya. Itu saya, Bu. Oke, kenapa kamu bisa menjawab dua-duanya? Silahkan. Di sebelah kanan terjadi pemendekan, di sebelah kiri terjadi pemanjangan. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman yang sudah menjawab. Mungkin yang lain juga sudah sudah punya jawaban masing-masing. Kenapa? Kalau kita lihat dari anak ini, itu ya kalau kita lihat, kita melihat salah satu sisi kepalanya itu telinga yang kanan lebih mendekat pada bahu daripada sisi yang kiri. Kemudian dagu itu lebih menempel pada sisi yang sisi kanan ya daripada yang sisi kiri. Ya, meskipun dia tersenyum lebar, tapi kita lihat dari posisi kepalanya. Sebenarnya apa sih torticollis itu? Torticollis itu di sini kalau kita deskripsikan secara singkat, itu adalah pemendekan pada otot sternocleidomastoideus. Jadi yang terjadi adalah pemendekannya. Kita lebih garis lurus garis bawahi bahwa terjadi pemendekan pada otot sternocleidomastoideus. Jadi kita tidak akan melihat adanya pemanjangan, mungkin itu adanya komplikasi. Tapi yang kita lihat utama ya di definisi dari torticollis adalah pemendekan. Nah, di sini adalah congenital musculus torticollis atau yang disingkat biasanya terjadi karena pemendekan ini terjadi sejak dia di dalam kandungan ya atau di dalam janin atau di dalam rahim. Kemudian sehingga dia lahir sudah mengalami pemendekan pada SCM-nya. Tetapi juga ada dari SCMT ini ketika proses persalinan. Ya, pada saat proses persalinan di situ terjadi tarikan yang berlebihan pada saat proses partus ya, baik itu partus spontan. Nah, itu di situ ada cedera pada SCM-nya sehingga SCM-nya mengalami ruptur atau robekan yang mengakibatkan munculnya fibros atau adanya jaringan baru ya, terbentuknya jaringan baru sehingga terjadinya pemendekan secara keseluruhan pada otot SCM ya. Kalau sudah terjadinya fibros atau jaringan baru menghambat otot yang mengalami ruptur tadi. Ya, jadi kalau kita melihat dari kongenital berarti dia sudah terjadi sejak dia dalam kandungan atau sejak dia lahir. Ya. Kalau misalnya sudah dewasa atau sudah usia 5 tahun, apakah dia torticollis? Nah, biasanya itu bukan masuk ke CMT, ya, tapi bisa terjadi torticollis yang bukan termasuk CMT atau congenital, tapi bisa terjadi karena adanya posisi-posisi yang mengakibatkan SCM-nya iskemik atau kekurangan nutrisi oksigen sehingga SCM-nya tidak berkembang secara baik ya. Oke, ini masih ada 10 menit lagi untuk Zoom sehingga nanti akan mati ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat dari definisinya menurut Tandio 2012, suatu keadaan keterbatasan gerakan leher di mana kepala miring ke sisi yang terkena. Jadi kalau miringnya ke kanan berarti yang terkena adalah kanan. Kalau miringnya ke kiri berarti yang terkena adalah kiri. Ya, SCM-nya. Dagu mengarah ke sisi berlawanan. Jadi dagunya itu ke arahnya adalah berlawanan. Kalau sisi kiri yang terkena berarti dagunya akan mengarah ke kanan. Ya, yang disebabkan oleh pemendekan otot sternocleidomastoideus.
Nah, yang kita tekankan adalah pemendekan otot sternocleidomastoideus. Kenapa sih kok bisa terjadi pemendekan? Nah, itu ada beberapa etiologi yang menurut para ahli menemukan penyebab dari si TM ini atau CMT ini ya, untuk kasus-kasus tortikolis yang mungkin tengeng ya, kalau orang-orang sekitar mungkin yang dikatakan kok saya bangun tidur tengeng. Mungkin tidak hanya sternocleidomastoideusnya yang mengalami spasme, tapi otot-otot skaleni ya, sehingga kepala tidak bisa miring, tidak bisa noleh. Ya, artinya itu bukan spesifikasi dari tortikolis. Karena untuk tortikolis ini hanya otot sternocleidomastoideus saja. Kemudian untuk insiden atau dari jumlah ya, perkiraan jumlah yang terjadi untuk kasus tortikolis ini adalah 4 dari 1000 kelahiran ya. Ini cukup meskipun angka 4 itu lebih kecil ya daripada 1000, tapi dengan 4 per kelahiran ini resiko yang terjadi atau dampak dari anak-anak dengan kelahiran adanya tortikolis ini sangat mengganggu dari aktivitas anak-anak tadi. Oke, kita tahu di mana letak sternocleidomastoideus ya. Mungkin kalian sudah bisa mempalpasi posisi-posisi, kita dapat mempalpasi secara jelas ya. Jadi kalau kita menoleh ke kanan, itu akan terasa di SCM yang sisi kiri ya, atau kita palpasi, kita pegang dari SCM ini dengan posisi-posisi kita laterofleksi dekstra, kita akan bisa mempalpasi dari SCM sisi kiri. Nah, ini adalah yang terjadi pemendekan. Nah, ini apa penyebabnya atau etiologi yang terjadi pada tortikolis ini? Dari beberapa para ahli itu berhasil mendapatkan hasil penelitian mereka, yaitu ada malposisi yang pertama. Jadi pada saat di janin ya, di dalam rahim, itu posisinya tidak positioning atau posisinya bisa sungsang atau bisa presbo ya, tergantung dari posisi-posisi yang bisa menekan pada kepala. Menurut percussion ini juga menyampaikan bahwa dalam letak bayi juga bisa menyebabkan adanya tortikolis. Nah, posisi-posisi itu mengakibatkan SCM mengalami iskemik atau penyumbatan. Jadi pada saat bayi di dalam rahim ya, janin itu, semua kebutuhan dari janin itu berasal dari plasenta. Baik itu oksigen, nutrisi yang dimakan ibu akan masuk ke dalam tubuh ya melalui plasenta. Ketika di situ ada posisi-posisi yang mengakibatkan penyumbatan, pengiriman oksigen, nutrisi di salah satu regio atau di salah satu otot, itu akan mengakibatkan perkembangan tidak sempurna. Ya, salah satunya di sini mungkin kepala terlilit plasenta, sehingga posisinya di situ akan miring ke salah satu sisi kepalanya, sehingga yang satu SCM-nya memanjang, yang satu dia memendek. Posisi memendek ini tidak bisa memaksimalkan dalam mengirimkan impuls ya, sehingga SCM-nya tidak bisa berkembang dengan sempurna ya. Kemudian di sini menurut Corpetri dan Harry, di sini terjadi trauma pada saat lahir. Jadi ketika persalinan spontan atau partus spontan, posisi kepala mungkin bayinya terlalu besar, kemudian atau presbo atau pinggul ibu terlalu sempit, sehingga dokter atau bidan itu ada tarikan berlebih pada saat proses persalinan, terutama ketika kepala ya keluar kemudian dia agak tertarik sehingga SCM mengalami cedera. Cederanya bisa tertarik secara berlebihan, tidak sampai ruptur atau tidak sampai robek, itu bisa terjadi, atau bahkan bisa sampai terjadi ruptur. Kalau sampai ruptur, di situ terjadi robekan dan kita mungkin dari orang tua atau dokter atau bidan tidak tahu terjadi robekan atau ruptur, sehingga akan terbentuk fibrose atau jaringan.
ya jaringan baru. Ya, kalau kita contohkan, kalau kita fraktur pasti akan terbentuk kalus ya untuk menyambungkan dari tulang itu. Sama ketika ada robekan pada otot ya, itu akan terbentuk jaringan untuk menyambung dari otot itu. Nah, sehingga otot tadi sudah tidak elastis lagi ya. Elastis lagi, bisa memendek, bisa semakin memanjang atau karena memang tidak sesuai dengan perkembangan dari otot tersebut. Ya, jadi beberapa penyebab ini bisa terjadi sehingga untuk torticollis bisa muncul pada saat beberapa faktor baik itu di dalam kandungan ataupun pada saat proses persalinan. Kemudian di sini untuk etiologi secara umum ya, idiopatik ya, ada beberapa yang mungkin posisinya tidak sungsang, posisinya tidak presbo, kemudian pada saat proses persalinan juga tidak ada tarikan sehingga arahnya adalah idiopatik. Jadi tidak diketahui apa sih sebenarnya penyebab dari torticollis. Trauma lahir, kemudian malposisi in utero ya, tadi posisi-posisi di dalam rahim seperti apa. Kemudian adanya infeksi ya, mungkin ada beberapa bakteri yang mengakibatkan ada kondisi-kondisi infeksi, baik itu secara keseluruhan atau memang lebih spesifik khususnya nanti pada SCM. Iskemik jaringan tadi masuk ke malposisi, jadi ada beberapa otot yang mungkin terjadi penekanan sehingga terjadi penyumbatan untuk mengirimkan beberapa keperluan ya, seharusnya otot itu berkembang, adanya oksigen, nutrisi, impuls, tetapi di situ memang adanya iskemik sehingga tersumbat untuk memberikan nutrisi. Kemudian adanya abnormal, jadi antara C1 dengan C2 atau atlantoaxial joint itu tidak terbentuk dengan baik ya. Jadi C1 atau cervical 1, cervical 2 itu seharusnya akan tersusun seperti ini, tapi mungkin di situ tersusun tidak normal sehingga ada salah satu miring ke kanan atau ke kiri sehingga bentuk kepala akan miring ke salah satu sisi yang mengakibatkan beberapa otot yang berfungsi untuk menyanggah dari leher itu salah satunya pasti juga akan mengalami kontraktur. Kemudian ada problem imbalance ya, jadi ada beberapa otot yang mungkin adanya kelemahan atau hiper juga bisa menyebabkan dari torticollis ini. Oke, untuk patofisiologi kita juga harus tahu ya untuk penyebabnya tadi, sehingga kita bisa membuat kerangka konsep apa sih sebenarnya penyebabnya, atau memang penyebab misalnya salah satunya mungkin malposisi di dalam rahim, berarti kita bisa menyusun kerangka konsep dari patofisiologi yang terjadi sehingga muncul torticollis. Nah, di sini juga ada beberapa tipe dari penyebab torticollis. Di sini ada 3, yaitu osseous, non-osseous, dan neurogenik. Jadi osseous itu berarti kaitannya dengan tulang. Ya, jadi os itu tulang. Berarti osseous ini arahnya gangguannya atau penyebabnya karena disebabkan ada kelainan tulang C1 dan C2. Ya, jadi tadi abnormal dari perkembangan atlantoaksio atau C1 dan C2. Non-osseous ini arahnya adalah malposisi atau trauma lahir. Kemudian neurogenik itu adalah arahnya ke iskemik ya, atau ada gangguan dari impuls yang mengirimkan
Ibu, apakah langsung dipindahkan saja hostnya? Iya, nggak apa-apa. Oke, baik, kita lanjut ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Baik, saya ulangi untuk terkait teologi dari torticollis ya. Tadi kita sudah bahas sedikit, ada 3 tipe penyebab dari torticollis, yaitu yang pertama adalah osseous, non-osseous, kemudian neurogenik. Osseous itu adalah arahnya tulang ya. Tulang di sini yang terganggu adalah cervical, baik itu cervical 1 dan cervical 2. Karena untuk cervical 1 dan cervical 2 ini sebagai salah satu penyangga kepala kita. Ya, jadi kepala kita itu bisa tegak di sini, itu penyangga utama memang adalah C1 dan C2. Meskipun ketika nanti kita bergerak, itu bantuan dari seluruh cervical. Ya, tapi ketika kita posisi-posisi yang tegak secara anatomis, itu kekuatan utama yang penyangga adalah C1, C2. Selain itu adalah otot-otot area leher dan kepala. Nah, ketika di situ ada gangguan dari pertumbuhan C1 dan C2, di situ bisa beresiko adanya posisi kepala yang tidak seimbang, baik itu ke arah kanan ataupun ke arah kiri ataupun lainnya ya, sehingga ada beberapa posisi-posisi yang mungkin salah satu miring ke kanan, sehingga perkembangan otot-otot yang di arah kanan itu akan tidak bisa berkembang dengan maksimal. Kemudian non-osseous di sini arahnya bukan tulang, tapi di sini adalah arahnya trauma pada proses persalinan atau posisi-posisi pada saat di dalam rahim. Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian neurogenik di sini adalah lebih ke saraf. Sarafnya itu terganggu bisa karena adanya penekanan ya, sehingga saraf yang harusnya mengirimkan impuls menuju seluruh tubuh ya, tapi di sini khususnya menuju saraf yang menuju ke otot sternocleidomastoideus di situ terganggu ya, otomatis yang terkena adalah dari SCM-nya ya. Nah, ini juga sudah ada penjelasannya. Jadi untuk neurogenik di sini salah satunya mungkin ada iskemik atau penyumbatan atau ada kompresi ya di dalam batang otak yang khusus menuju ke otot-otot leher ya, khususnya pada otot sternocleidomastoideus. Oke, untuk patofisiologi tadi sudah saya sampaikan. Di sini tergantung dari penyebabnya, apakah itu dari osseous atau dari non-osseous atau dari neurogenik. Kalau kita lihat ini adalah salah satu contoh di in utero atau di dalam rahim, berarti arahnya ke non-osseous. Ya, posisi sungsang itu bisa mengakibatkan dari SCM-nya terjadi penyumbatan karena posisi sungsang, posisi yang mungkin kepalanya bisa tertekan atau posisi kepalanya malposisi, sehingga seharusnya SCM itu bisa diberikan nutrisi sehingga berkembang dengan baik, di situ terjadi penyumbatan ya. Atau di situ terjadi post trauma pada
proses persalinan itu pun juga bisa menjadi salah satu faktor. Kalau di situ ada ruptur, otomatis bisa terbentuk fibrus. Fibrus di situ, kalau sudah terbentuk fibrus di situ kita akan lebih susah pada saat melakukan stretching. Jadi otot itu sudah lebih kaku ya. Jadi kalau kita otot itu biasanya kan terbentuk dari myofibril. Ketika sudah ada jaringan parut atau fibrus itu kita sudah tidak elastis lagi otot tersebut ya. Jadi kalau ruptur otomatis pastinya tidak bisa seperti semula untuk fungsi dari otot tersebut. Nah, fibrus di sini kalau memang sudah terbentuk ya pastinya pada saat kita melakukan tindakan terapi itu akan lebih lama ya prosesnya, karena memang untuk terbentuk fibrus ini sangat membuat proses penyembuhan juga akan lebih lama. Ya, biasanya anak akan muncul benjolan daripada tortikolis yang mungkin tidak muncul fibrus ya, seperti itu. Manifestasi klinis di sini muncul usia 2 sampai 4 minggu atau paling lambat 6 sampai 8 minggu. Jadi kalau ketika anak-anak lahir ya, jadi kalau kita mungkin kalian nanti kalau sudah punya anak pada saat proses persalinan mungkin BB-nya lebih berat atau mungkin posisi sungsang, kita juga harus cek ya. Jadi setelah lahir, setelah nanti diadani oleh suami ya, mungkin kalian laki-laki setelah diadani kita cek dari kepala, leher, tangan, ya kaki, karena kita ya mungkin kita tahu ya ilmunya, mungkin ada tortikolis, mungkin ada refleksnya kurang atau ada refleksnya terganggu. Mungkin di situ juga ada drop hand atau drop foot. Nah, kita tahu dari awal. Jadi kalau sampai kita terlambat mengetahui adanya gangguan pada anak kita, ya otomatis di situ proses yang seharusnya sudah diketahui sejak dini dan kita bisa mencegah untuk komplikasi, di situ kita sudah terlambat ya. Jadi kalau ternyata di sini anak itu kan kalau bayi ya, biasanya kepala itu ya agak nyambung dengan badannya. Jadi lehernya itu kadang-kadang tampak atau tidak tampak. Ya. Kita tahu pada saat menyusui misalnya, kok dia hadap kanan tidak nangis, tapi kalau dihadapkan kiri nangis. Mungkin posisinya dia tidak nyaman, padahal ternyata ada cedera pada SCM-nya. Ya, sehingga kita kalau ingin melihat ada dan tidaknya cedera, seharusnya kita sudah harus segera ngecek kepalanya. Ditolehkan ke kiri, kok dia menangis. Kita miringkan ke kiri. Kemudian kita cek untuk SCM-nya. Ketika dia mungkin disentuh, dipegang kok nangis. Nah, itu segera kita lakukan cek untuk keseluruhan. Apakah memang ada cedera atau trauma pada SCM-nya. Karena memang kalau anak bayi itu kan ya bisanya cuma menangis ya. Kalau sudah bisa berbicara ya dia akan menyampaikan. Tapi posisinya adalah anak bayi yang mungkin dia tidak tampak sekali pada lehernya. Karena tidak mungkin langsung miring ke kanan, kepala miring ke salah satu sisi. Karena memang posisinya adalah nempel dari kepala dengan badan. Ya, sehingga kita perlu cek secara komplit ya untuk anak yang baru lahir, agar kita bisa ketahui mungkin apakah memang ada gangguan atau trauma atau cedera pada anak tersebut. Kalau sudah lebih dari 2 bulan baru kita ketahui ternyata sudah terbentuk fibrus, ya kita resikonya adalah proses untuk penyembuhan mungkin lebih lama, meskipun anak itu memang masa pertumbuhan, ototnya, tulangnya, semuanya masih sangat lunak sekali. Tetapi lebih baik kalau kita lebih tahu dari awal mungkin adanya tortikolis ini. Kepala leher yang selalu miring ke salah satu sisi, kemudian spasme otot punggung ya, ketika posisinya miring ke salah satu sisi, tidak hanya otot-otot leher yang terganggu, ya komplikasi dari spasme, tapi otot bahu ya, trapezius upper, lower, middle itu juga biasanya
komplikasinya juga akan spasme. Sehingga nanti pada pasien-pasien tortikolis, kalian jangan hanya fokus pada sternocleidomastoideusnya, tapi pada otot-otot area bahu, area leher lainnya juga silakan di relaksasi ya. Jadi tidak hanya pada SCM-nya saja. Kemudian LGS terbatas, dan biasanya kalau ada ruptur atau robekan, munculnya adalah fibros ya. Oke, tujuan tindakan fisioterapi di sini yang pertama adalah untuk mempositioningkan ya. Jadi tujuan kita agar di situ tidak terjadi komplikasi spasme yang semakin berat, kemudian area bahu yang mungkin semakin spasme. Jadi positioning ini sangat penting. Kemudian mengurangi spasme, meningkatkan LGS atau menambah LGS itu penting dari tujuan kita sebagai fisioterapis. Biasanya sih waktu pas IPE kemarin. Asesmen pastinya juga kita ketahui ya, ini adalah salah satu pemeriksaan yang mungkin harus kita cek bahwa asesmen ini untuk menentukan apa tindakan fisioterapi yang selanjutnya kita ambil ya, baik itu ini paling tepat menggunakan US, ini paling tepat menggunakan IR, hasil dari asesmen yang sudah kita lakukan. Kalau kita lihat dari gambar ini ya, ini di sisi yang kiri ya, yang mengalami kontraktur atau pemendekan sehingga kepala akan miring ke kiri. Kalau kita lihat dari belakang tampak sekali posturnya ya, kepalanya sudah miring ke kiri. Kalau dari depan ya, dari bahunya, dari kepalanya itu juga selalu kepala miring ke kiri dan bahu lebih tinggi kiri daripada kanan ya. Kemudian kalau dari samping ya, nah ini juga kita lihat dari spesifikasi dari kepalanya di sini dia selalu lebih miring ke kiri ya. Ini lebih panjang yang sisi kanan daripada yang kiri ya. Dari beberapa mahasiswa yang sudah kemarin praktikum mengirimkan status klinisnya ya untuk SK-nya, ada beberapa yang mungkin penulisannya kurang lengkap ya. Jadi adanya pemendekan pada otot SCM. SCM mana? Kanan atau kiri ya. Misalnya palpasi. Jadi kita harus mengetahui atau mempalpasi baik itu SCM kanan dan SCM kiri. Jadi ternyata SCM kiri lebih pendek daripada SCM kanan. Nah, itu silahkan dilakukan dan ditulis di kolom palpasi. Apa yang sudah kalian palpasi? Ya, kemudian ternyata di situ ada fibros atau benjolan. Ya, biasanya di situ akan kita rasakan, ternyata ada benjolan di area SCM misalnya. Kalau memang tidak ada fibros, biasanya tidak akan ada benjolan. Kemudian kalau ditekan ya, biasanya juga akan muncul nyeri ya pada SCM-nya. Silakan itu ditulis lengkap. Jangan ada nyeri tekan pada hanya nyeri tekan saja. Nah, seperti ini. Ini saya contohkan hanya nyeri tekan saja. Seharusnya lebih lengkap. Ini spasma SCM. SCM mana? Nah, ya. Jadi silakan ditulis secara lengkap. SCM kiri atau SCM kanan ya. Kemudian tampak miring ke salah satu sisi. Kepala tampak miring ke salah satu sisi. Sisi yang mana? Nah, kalimat-kalimat ini silahkan ditulis lengkap pada status klinis kalau memang kalian ada tugas ya, deskripsi dari kasus itu yang dituangkan di dalam status klinis. Ya, di sini memang saya sengaja tidak melengkapi sebagai dasar kalian biar tahu mana yang penulisan yang tepat ataupun mana penulisan yang salah. Tidak mampu menoleh ke salah satu sisi. Sisi yang mana? Sisi kiri atau sisi kanan? Mana? Nah, itu harus dituliskan secara jelas. Kenapa? Karena di dalam status klinis itu, kalau kalian nanti sudah bekerja, itu akan tertuang di dalam rekap medis khusus untuk fisioterapi. Ketika saat saya yang menuliskan, kalau saya tidak menuliskan secara jelas, ketika besok mungkin ada saya sip pagi, sedangkan teman saya sip sore, ternyata pasiennya datang sore,
itu membaca dari rekap medis yang sudah kalian tulis itu, yang sudah saya tulis itu tidak lengkap, sehingga informasi itu tidak akan bisa diterima oleh teman yang menggantikan atau disip sore tadi. Ini yang kanan apa yang kiri. Jadi sebagai informasi, jadi kita harus menuliskan secara jelas ya. Karena di sini kalau saya menuliskan seperti ini masih bertanya-tanya, akan mengulang pertanyaan kepada pasien kembali karena memang tulisan dari fisioterapis A misalnya itu kurang jelas. Ya, jadi fungsinya untuk belajar menuliskan di status klinis itu kalian bisa mendokumentasikan dengan baik dan jelas ya. Oke, untuk misalkan ada nyeri pada anak yang mungkin masih belum bisa berkomunikasi, bisa berkoordinasi, otomatis kita menggunakan face ya, Wong-Becker face, di mana kita bisa melihat ekspresi pada anak. Jadi bukan skala FAS, bukan skala NRS ya, PDS ya. Kenapa? Karena tidak bisa diajak komunikasi kecuali anak yang sudah usianya lebih dari 3 tahun ya. Kalau misalnya lebih dari 3 tahun atau bisa sudah berkomunikasi, bisa ditanyakan. Terkadang aja ini nyeri deh, iya saja, tapi kita tidak bisa memastikan apakah memang itu benar-benar nyeri atau tidak ya. Sehingga memang perlu beberapa metode atau pemeriksaannya bisa menggunakan 2 alat ukur untuk memastikan bahwa ini benar-benar adanya nyeri atau adanya kondisi-kondisi lainnya. Ya. Nah, di sini untuk kemampuan fungsionalnya kita bisa menggunakan MFS ya untuk mengetahui dari kemampuan pergerakan khususnya pada lehernya ya. Dia kita gendong kemudian kita miringkan ya seperti ini. Seharusnya ketika dia akan merasa jatuh, dia akan memposisikan kepala agar tidak jatuh ya, atau posisikan tubuhnya agar dia tidak jatuh. Sehingga pastinya dia yang paling bagus adalah posisi tegak seperti ini. Kalau dia ternyata semakin turun, berarti kekuatan ototnya atau kemampuan dari lehernya atau kemampuan fungsional dari lehernya itu semakin kurang ya. Kalau dia kepalanya tidak bisa menahan dari posisi-posisi miring seperti ini ya. Tahan 5 detik, apakah pasien itu semakin jatuh atau bisa mampu untuk semakin naik seperti ini ya. Itu adalah kita menggunakan MFS. Kemudian ini untuk mengetahui kekuatan ototnya ya. Ini khusus untuk daerah neck ya. Kalau secara keseluruhan boleh untuk mengetahui kekuatan otot dengan ini ya, dengan menahan gerakan tahanan nilainya 4 minimal, kalau maksimal nilainya 5 ya. Tapi di sini karena anak ya, terkadang tidak bisa menyampaikan sehingga kita bisa menggunakan XOTR ya. Di sini ada terdapat kontraksi otot dan sedikit gerakan, gitu adalah T. Kemudian ada refleks atau di sini ketika adanya kita kasih posisi miring seperti tadi, dia bisa melakukan refleks untuk tidak jatuh, menahan tidak jatuh, berarti R. Nah, itu beberapa alat ukur ya untuk mengukur kekuatan otot dengan menggunakan XOTR. Nah, diagnosa fisioterapi di sini pastinya kalian akan menentukan ya, akan menentukan dengan body structure, body function ya. Kemudian itu yang masuk dalam impairment ya, body structure berarti adanya pemandekan pada sternocleidomastoideus yang disebabkan mungkin ada malposisi atau trauma lahir ya, silahkan disesuaikan dengan penyebabnya. Kemudian untuk body functionnya muncul ada spasme, kontraktur pada SCM kanan misalnya. Kemudian ada menurun. LGS menurun itu apa saja gerakan-gerakannya ya. Misalnya di situ ada gerakan fleksi ya, silahkan ditulis. Jangan hanya ditulis keterbatasan LGS. Tapi yang terbatas mana? Silahkan disesuaikan. Harusnya harus komplit ya.
Kemudian functional limitation di sini adalah kemampuan-kemampuan yang mungkin dia berkurang. Seharusnya dia bisa mengangkat kepala, misalnya seperti itu. Oh, menoleh ke atas. Jadi aktivitas ya. Functional limitation ini adalah aktivitas yang mungkin dia ada gangguan. Ya, menoleh ke kanan, kemudian melihat ke atas, dia terganggu, tidak bisa maksimal. Silahkan ditulis seperti hasil pemeriksaan kalian. Kemudian partisipasi restriksi, di mana dia adalah anak yang mungkin sudah umur 3 tahun ya, dia bisa bermain, tapi di situ tidak mampu bermain seperti teman sebayanya. Itu adalah salah satu kegiatan yang harusnya bisa mereka lakukan. Tapi sebenarnya kalau anak-anak bermain ya main-main aja sih ya, tapi kita tidak bisa melihat gerakan-gerakan yang maksimal ya, sesuai dengan usianya sebayanya, sesuai dengan usia dia. Misalnya dia 3 tahun ya bisa gerakan-gerakan yang fleksibel di area leher, tapi karena memang adanya tortikolis dia memiliki keterbatasan. Untuk pemeriksaannya selain MMT, selain dari kemampuan fungsional ya, kita bisa untuk LGS menggunakan goniometer ya. Kalau di sini pada anak ya untuk gerakan-gerakan tertentu ya, kita bisa pasangkan dengan goniometer yang bisa ditempel. Ya, bisa miring ke kanan, ke kiri sesuai dengan nanti jarumnya ya. Jadi kalau anak itu kan kita memerintah, berarti artinya kalau bisa diperintah dia akan menggerakkan. Tapi kalau tidak bisa diperintah, otomatis kita harus dengan mainan ya. Jadi dia suruh noleh ke kanan, berarti mainannya arahkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Sesuaikan apa gerakan-gerakan yang akan kita lakukan pemeriksaan. Ya, beberapa bisa menggunakan seperti ini ya, atau menggunakan gonio-gonio yang ditempel di bed ya, seperti ini ya. Kalau ini memang ada gerakan untuk pemeriksaan LGS atau RLM itu kan ada pemeriksaan pasif dan pemeriksaan aktif. Jadi kalau aktif berarti kita harus menggunakan mainan ya agar dia bisa menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas. Tapi kalau pasif kita sesuaikan gerakan apa yang akan kita gerakan. Ini juga goniometer ya. Oke, untuk penata laksanaan fisioterapinya ya, itu kita bisa menggunakan massage. Massage kita friction untuk mengurangi fibrus ya atau benjolan yang muncul ya. Karena terbentuknya fibrus tadi, untuk menghilangkan atau mengurangi fibrus yang mungkin menonjol itu bisa menggunakan friction. Kemudian stroking ya kita usap, kemudian effleurage kita usap dengan adanya tekanan ya. Kemudian kita stretching ya. Stretching di sini kita lebih tekankan untuk di SCM-nya ya, meskipun nanti otot-otot lain juga kita akan stretching. Di sini kenapa di bedong? Karena posisi anak itu kalau di fisioterapi biasanya kan nangis ya. Ya, di situ untuk memfiksasi dari tubuh anak dan untuk proses massage, stretching biar bisa maksimal, sehingga dengan bedong ini sangat membantu pada saat kita melakukan tindakan fisioterapi ya. Mobilisasi aktif ya, kalau memang di situ bisa melakukan gerakan yang kita perintah ya silahkan diutamakan aktif ya. Kemudian kalau misalnya anak-anak belum bisa perintah, berarti kita dengan menggunakan mainan. Aproksimasi biasanya untuk membantu refleks dari kepala ya, karena posisinya dia tidak bisa tegak, kita arahkan untuk tegak, kemudian kita lakukan aproksimasi untuk memunculkan refleks dari kepala pada saat dia duduk ya, sehingga refleks kepala tegak itu dia bisa muncul. Nah, untuk positioning kita bisa menggunakan beberapa bantal ya, bantal khusus atau mau bantal biasa. Yang penting intinya mempositioningkan kepala. Jadi kepala anak yang mungkin miring ke salah satu sisi, kita sanggah bantal sehingga posisinya sesuai posisi anatomis ketika dia tidur. Kalau bayi yang usianya mungkin 1 bulan, 2 bulan, itu kan
gerakannya masih tidak banyak ya, sehingga kita untuk positioningnya dengan bantal atau guling itu masih bisa. Tapi kalau anak-anak yang sudah bisa tengkurap atau bisa merangkak ya, otomatis itu sudah gerakannya sudah cukup banyak. Biasanya kita menggunakan kolar ya. Kita bisa menggunakan kolar untuk mempositioningkan kepala agar tidak selalu miring ke salah satu sisi. Kalian nih Ya. kalah. Nah, ini beberapa stretching yang bisa kita lakukan ya. Biasanya kemarin Jadi itu kita memfiksasi sekretaris bagian resmi bahu, bikin kemudian kepala diarahkan ke berlawanan arah. Ya, atau posisi-posisi stretching seperti ini intinya adalah kita men-stretching pada SCM yang pertama. Yang kedua adalah otot-otot sekitarnya. Ya. Kalau ini posisi di atas bed ya, ini posisi juga di atas bed, posisi duduk atau di pangku juga bisa seperti ini ya. Kadang anak-anak itu menangis ya, bagaimana cara kita untuk memposisikan anak itu tidak menangis atau dengan bermain ya. Posisi-posisi tidur bisa, posisi di pangku bisa, posisi digendong juga bisa ya. Posisi digendong seperti apa? Nah, posisi digendong seperti ini. Jadi kita memposisikan ini leher yang kanan yang mengalami pemendekan atau kontraktur, sehingga posisi ini adalah kepalanya akan tertarik ke atas dengan lehernya atau bahunya ini ditarik ke bawah. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi nanti ini cara gendong seperti ini bisa diedukasikan kepada orang tuanya. Ya, jadi posisi-posisi ini nanti di rumah silakan Ibu untuk digendong seperti ini agar terstretching dari SCM-nya. Ya, karena Ibu di rumah 24 jam, tapi kalau terapi itu kadang 2 hari sekali dan itu hanya 1 jam. Sehingga edukasi yang sangat penting yang bisa dilakukan di rumah adalah positioning, stretching yang bisa dilakukan Ibu di rumah. Karena posisi di rumah itu juga sangat menentukan ya, apakah nanti dia segera pulih atau semakin parah tergantung di rumah ya, karena memang 24 jam ya itu di rumah bersama orang tua ya, jadi kita lebih tekankan edukasi. Nah, ini adalah untuk strengthening atau penguatan ya, kita menggunakan gimbal ya, kemudian kita arahkan dia untuk kemampuan dia untuk menahan agar kepala tidak jatuh, sehingga dia harus menahan dari kepala agar supaya tegak. Kemudian ini dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke kiri, apakah dia mampu untuk menahan. Ini adalah righting reaction. Jadi ketika dia seharusnya mau dijatuhkan tapi dia menahan, nah ini adalah strengthening arahnya. Ya, kalau tidak punya gimbal bisa dipangku kalau memang anaknya masih kecil. Ya, tapi kalau sudah mungkin 1 tahun ya bisa menggunakan gimbal, itu lebih nyaman ya untuk melatih anak-anak yang mungkin sudah usia di atas 1 tahun. Tapi kalau masih 3 bulan masih dipangku seperti ini sih masih bisa ya. Oke, itu ada positioning, kemudian strengthening ya. Nah, ini ada beberapa artikel yang menyebutkan bisa menggunakan kinesiotapping untuk membantu dari stretching pada SCM. Ya, di sini juga ada hasilnya, ada hasilnya dari pemberian SCM, tetapi di sini juga tidak hanya ini ya, kinesiotapping saja, pastinya juga ada beberapa teknik-teknik seperti stretching secara manual ataupun positioning itu juga akan membantu lebih cepat proses penyembuhan dari pasien tortikolis. Nah, ini adalah kolar yang mungkin bisa kita pasangkan pada anak-anak yang usianya sudah aktif bermain ya, sehingga tidak mungkin hanya disangga dengan guling atau bantal, sehingga posisi-posisi tidak miring ya, sehingga disangga dengan kolar ini dengan kondisi
pemasangan mungkin agak risih ya, tapi memang sangat membantu ketika sehari-hari anak itu menggunakan kolar ini. Jadi selain mandi ya, itu kalau bisa memang terpasang. Ya apalagi kalau tidur posisi seperti ini terus sampai pagi berjam-jam ya, resikonya tetap otot SCM-nya akan mengalami kontraktur, sehingga power juga bisa dipasangkan tapi mungkin agak longgar seperti itu ya. Ini yang agak lembut ya, lebih empuk. Tapi kalau ini memang agak ini ya, agak kaku karena memang berbeda dari bahannya ya, disesuaikan saja kebutuhannya. Nah, ini yang masih bayi ya, biasanya untuk anak usia 3 bulan itu juga bisa menggunakan kolor, tapi memang khusus ya, dia lebih tipis, lebih lembut sehingga tidak iritasi pada kulit bayi, dan juga anak bisa nyaman untuk menggunakan kolor ini. Kemudian juga ada yang menggunakan ini ya, penyangga kepala biar dia tidak miring. Sekarang sudah banyak sekali untuk aksesoris ya, aksesoris dari penyangga kepala, itu baik dari kolar itu sendiri ataupun dari bentuk-bentuk lainnya yang membantu anak tidak terganggu dengan pemasangan kolar ataupun penyangga kepala ini. Yang intinya posisi ini adalah positioning, baik itu dengan pada saat dia bermain ataupun posisi pada saat dia tidur. Nah, ini adalah beberapa mengatasi bayi ya. Posisi tidur itu sangat penting sekali. Kemudian posisi tidur atau tempat tidurnya kalau memang dia miring ke kanan, yang sering ibu yang masih menyusui ya. Jadi posisi-posisi itu kalau bisa mengarahkan SCM itu tidak semakin posisi memendek, posisi cara menggunakan alat bantu seperti kolor atau ikat telak di situ sudah mungkin kontraktur permanen, ya otomatis bisa diarahkan dengan operasi. Tapi memang operasi ini benar-benar ini ya, konsultasi dokter ya, karena memang kalau sudah lebih dari 1 tahun tidak segera melakukan tindakan terapi, dia akan terjadi kontraktur permanen, sehingga ketika sampai besar dia akan kepalanya miring terus. Nah, bagaimana cara untuk mengembalikan? Berarti dengan adanya operasi. Ya. Oke, nanti ini adalah beberapa video yang mungkin kalian bisa tonton. Dan ini beberapa jurnal yang membantu atau menguatkan dari kondisi tortikolis dengan penanganannya. Ya, nanti bisa ditonton. Oke, baik, itu mungkin PPT saya sudah selesai. Silakan mungkin ada diskusi sebelum ini, waktunya tinggal 5 menit lagi untuk Zoom-nya. Silakan mungkin ada yang ingin didiskusikan. Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Pada kasus tortikolis ini dapat menyebabkan dermatom di C1 dan C2-nya, Ibu. Dermatom, oke. Kalau kita Oke. Ada lagi? Saya juga ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Pada tortikolis ini nanti untuk pendengarannya bisa terganggu nggak, Bu? Oke, baik. Pertama, apakah dermatomnya dermatom? Kalau di situ ada terjadi komplikasi pada sarafnya, ya kalau di situ ternyata tadi ya ada abnormalitas dari C1 dan C2, otomatis salah satu saraf yang dikeluarkan dari C1 dan C2 otomatis akan terganggu. Bisa terjadi kompresi penekanan pada saraf yang keluar dari C1 ataupun C2. Kalaupun di situ ternyata memang ada komplikasi, otomatis khususnya dari saraf yang keluar dari C1 C2, kita harus melakukan pemeriksaan. Kalau anak di sini kan tidak bisa ya, ini rasanya gimana? Pasti tidak bisa. Ya, sehingga perlu adanya rongsen ya. Rongsen yang menentukan bahwa C1 C2 adanya abnormal atau penekanan sehingga menekan pada saraf yang keluar dari C1 C2.
Kalau anak otomatis memang kita tidak bisa untuk menanyakan. Kalau memang di situ anaknya itu mungkin usia 5 tahun atau 6 tahun ya, mungkin ini terasa tidak ini mungkin dia bisa menjawab ya. Tapi kalau baru kita melakukan penentu lainnya atau membantu menegakkan diagnosis dengan adanya komplikasi yang ada dengan rongsen, melihat posisi C1 dan C2. Kalau C1, C2-nya ternyata memang ada, otomatis dari saraf yang keluar dari C1, C2 berarti adanya resiko komplikasi seperti itu. Itu ya. Untuk yang kedua, mungkin adakah gangguan dari pendengaran? Oke, untuk pendengaran di sini kalau memang di situ tidak ada ini ya, tidak ada gangguan dari C1, C2, kemudian karena memang torticollis ini spesifikasinya adalah hanya SCM-nya saja. Untuk pendengaran itu arahnya adalah dari mana? Dari mana? Kalau pendengaran itu, halo? Iya, Bu. Sudah diajari anatomi pendengaran kan? Mana? Kalau pendengaran itu kan otomatis ada gangguan dari ini ya, untuk kranial yang menuju ke telinga. Kalau misalnya di situ salah satunya nervus facialisnya juga terganggu, dia akan terganggu pada pendengarannya. Tapi di sini adalah torticollis itu kan lebih spesifik pada torticollis yang mengarahnya adalah pemendekan khusus hanya ke arah ototnya saja. Sehingga jarang sekali pada pasien-pasien torticollis itu terganggu pada pendengarannya. Kecuali pada kasus facial paralysis biasanya itu ada yang terganggu pada pendengarannya. Biasanya kalau ini ya, kalau terlalu rame dia akan merasa bising ya. Jadi dia hipersensitif pada pendengarannya itu terganggu. Jadi dia lebih sensitif pada suara-suara yang mungkin lebih keras atau facial paralysis. Tapi kalau untuk torticollis dari komplikasi pendengaran itu belum sampai ke gangguan pendengaran. Jadi hanya gangguan pada muscle saja, ototnya saja. Kalaupun di situ karena adanya C1, C2 untuk pendengarannya tidak termasuk dari gangguan pendengaran dan itu masih secara normal. Kondisi dari torticollis pendengarannya masih normal. Seperti itu ya. Baik, Bu. Terima Oke, Oke, sama-sama. Ada yang lain? Silahkan, masih ada waktu. Ingin bertanya lagi, Bu. Ya, silahkan. Tadi kan untuk pelaksanaan terapinya tadi ada pemasangan kinesiotaping ya, Bu? Iya. Nah, terus pemasangan kinesiotapingnya itu di area yang sehat atau yang terkena, Ibu? Oke, untuk pemasangannya di area yang sakit ya. Jadi anak itu nanti kita tolehkan atau dimiringkan ke, misalnya yang sakit adalah kanan ya. Yang kanan kita stretchingkan dia terus kemudian agak di ekstensikan kemudian kita pasang. Jadi tappingnya juga tidak perlu ditarik ya, karena sudah anak kita arahkan kepalanya kemudian disilahkan dipasangkan. Tapi kalau karena posisi SCM itu kan ini ya, jadi harus kepala memang harus dibuka. Jadi harus